Kembangkan sayapmu, pintar belajar fisika, menuju Indonesia emas. Bersama kita maju, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 11, materi suhu dan kalor. Sedangkan submaterinya adalah suhu atau temperatur. Untuk membahas tentang suhu dan temperatur, marilah kita lihat panorama alam pada pagi hari ini. Jadi panorama alam di waktu pagi hari, kalau kita lihat seperti pada pemandangan yang indah ini. Nah, apa yang Anda rasakan pada waktu pagi hari? Tentu waktu pagi hari terasa dingin. Kenapa dingin? Tentunya semuanya sudah bisa jawab. Kenapa dingin? Nah, dingin dikarenakan suhunya adalah rendah. Dan bagaimana untuk panorama alam semesta ini pada saat siang hari dengan matahari yang sangat teriknya? Dan apa yang Anda rasakan pada waktu siang hari itu? Coba dijawab. Tentunya waktu siang hari terasa panas. Nah, kenapa panas? Kalian semuanya pasti juga sudah bisa menjawabnya. Kenapa panas? Disebabkan karena suhunya tinggi. Betul kan? Dan marilah kita bahas bersama-sama tentang suhu atau temperatur ini. Suhu atau temperatur adalah keadaan tingkat derajat panas dan dingin yang dialami suatu benda. Suhu yang dialami pada benda tergantung dari energi panas yang masuk pada benda tersebut. Benda dikatakan panas jika bersuhu tinggi dan dikatakan dingin jika bersuhu rendah. Alat yang dapat mengukur suatu suhu benda namanya adalah termometer. Nah, termometer itu bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat-sifat fisik benda akibat perubahan suhu. Termometer berupa tabung kaca yang di dalamnya berisi zat cair, yaitu raksa atau alkohol. Pada suhu yang lebih tinggi, raksa dalam tabung memuai sehingga menunjuk angka yang lebih tinggi pada skala. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah, raksa dalam tabung menyusut sehingga menunjuk angka yang lebih rendah pada skala. Nah, yang kita jumpai untuk termometer itu ada 4 macam skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan dalam suhu mutlaknya pakai Kelvin. Ini ada beberapa contoh termometer. Yang pertama sangat populer saat ini dinamakan sebagai termogan, ditembakkan. Yang kedua adalah termometer ruangan yang biasa kita jumpai. Dan yang ketiga adalah termometer yang berskala Fahrenheit, sebagai contoh saja. Nah, ada 3 contoh di sini. Yang paling populer sekarang termogan. Termometer yang populer tadi di masa pandemi saat ini COVID-19, yaitu namanya termogan, yaitu salah satu jenis termometer yang memanfaatkan gelombang inframerah
bekerjanya termogan ini karena menerima pancaran gelombang inframerah dari benda sebagai objek. Dalam hal ini adalah dai manusia. Energi radiasi gelombang inframerah dari permukaan tubuh ditangkap kemudian diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital temperatur derajat Celcius yang ditampilkan pada layar belakang termogan. Termometer dibuat berdasarkan pengaruh perubahan suhu terhadap volume. Zat cair yang digunakan biasanya raksa yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler dari bahan kaca atau gelas. Raksa memiliki sifat peka terhadap perubahan suhu, mudah memuai secara teratur, tidak membasahi dinding gelas atau kaca, memiliki titik beku 39 derajat Celcius negatif dan titik tertingginya 357 derajat Celcius. Nah, hubungan antara Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit seperti pada gambar yang akan ditayangkan ini. Yang pertama adalah termometer skala Celcius memiliki titik leburnya adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang kedua adalah termometer skala Reaumur dengan titik leburnya adalah nanti terukur 0 derajat Reaumur dan titik tertingginya atau titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Dan yang ketiga adalah Fahrenheit. Titik tetapan bawah es yang melebur adalah 0 derajat dan kemudian pada titik didihnya untuk air adalah 212. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar yang ada ini, yaitu untuk Celcius, Reaumur memiliki titik tetapan bawah yang sama, yaitu pada es yang melebur adalah pada 0 derajat. Sedangkan untuk pada Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 100 untuk Celcius, Reaumur 80, Fahrenheit 212. Jumlah skala berdasarkan titik tetap atas dan titik tetap bawah untuk termometer. Yang pertama adalah Celcius 100 skala, Reaumur 80 skala, dan Fahrenheit 212 skala. Dan kalau kita buat suatu perbandingan, yaitu perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, yaitu dapat dituliskan C banding R banding F min 32 dalam kurung sama dengan 5 banding 4 banding 9. Sehingga kita bisa tuliskan untuk T derajat Celcius itu sama dengan 5/4 T derajat Reaumur sama dengan 5/9 T derajat Fahrenheit min 32 derajat, atau T Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celcius plus 32 sama dengan 9/4 T derajat Reaumur plus 32. Untuk T derajat Kelvinnya adalah T Celcius ditambah 273 derajat. Nah, untuk membuat skala termometer baru selain skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat dilakukan dengan berpedoman pada persamaan berikut ini. X min XB per X A min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. XA sama dengan titik tetap atas termometer X, XB nya tetap bawah termometer X, dan X adalah suhu pada termometer X. YA titik tetap atas termometer Y, YB titik tetap bawah termometer Y, dan Y adalah suhu pada termometer Y. Nah, ini adalah ada dua termometer X dan termometer Y yang masing-masing punya titik lebur pada titik tetap bawah yaitu XB dan satunya YB. Sedangkan untuk yang titik tetap atasnya yang satunya XA
dan satunya adalah YA. Nah, dari konsep tadi, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan suhu atau temperatur. Bagi contoh, sebuah benda dan seterusnya yang ditanyakan seperti pada yang tertulis, kita coba selesaikan. Diketahui T sama dengan 25 derajat Celcius, ditanya A dalam reaumur Fahrenheit dan C nya adalah Kelvin. Kita jawab A, T Celcius sama dengan 5/4 T reaumur. T reaumur berarti sama dengan 4/5 T Celcius, maka T reaumur sama dengan 4/5 kali 25 derajat reaumur, dan hasilnya adalah 20 derajat reaumur. Yang B, T Fahrenheit sama dengan 9/5 T Celcius plus 32, maka T Fahrenheit sama dengan 9/5 kali 25 plus 32 Fahrenheit sama dengan 45 plus 32 Fahrenheit, hasilnya adalah 77 derajat Fahrenheit. Yang C, T Kelvin sama dengan T Celcius plus 273, berarti sama dengan 25 ditambah 273, hasilnya adalah 298 derajat Kelvin. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kalian perhatikan. Marilah kita jawab untuk soal tersebut dengan menuliskan diketahui T 50 derajat Celcius, ditanyakan T sama dengan berapa derajat X. Jawab X min X B per X A min X B sama dengan Y min YB per Y A min YB. X min 30 per 150 min 30 sama dengan 50 min 0 per 100 min 0. X plus 30 per 150 plus 30 sama dengan 50 per 100. 100 X plus 3000 sama dengan 50 kali 180. 100 X sama dengan 9000 dikurang 3000, X sama dengan 6000 per 100, maka X sama dengan 60 derajat X. Demikian pembahasan fisika kali ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju bersama, hebat berjaya, menuju Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.